Kita itu dulu itu pilot di usaha pertama itu minusnya sampai hampir mau 2M. Dulu kita kontraktor di tambang, sampai gak bisa makan, sampai beberapa minggu cuman bisa beli beras sama bawang. Awakmu bakulan bakso, 30 tahun, awakmu iso nyaur utang nang aku, itu kita punya tanggungan ke dia lumayan lah. Ada satu menu itu namanya bakso kemulan utang, itu 2.000 per porsi. Bukan 2.000 per bakso, bukan. Per porsi, satu mangkok ada bakso 2, somai 1, goreng 1. Itu harganya 2.000. Habis niat hijrah, ikrar, tidak buka akad lagi, itu rezeki kayak digelontor sama Gusti Allah itu. Bener yang dikatakan min haitsu la yahtasib itu bener banget. Wah, kayak gini, merinding aku cerita. Kata matematika 1 tambah 1, 2. Tapi kalau kata Allah 1 tambah 1 bisa 20, bisa 0, bisa minus 2M. Secara akal ini kayak gak masuk akal. Opo iya wong segitu banyak makan bakso semua. Tapi ya kalau emang udah rezeki Allah yang atur kayak gitu ternyata. Yaitu kita rasakan setelah kita hijrah dari riba. Seperti perkataan perlakukan orang tuamu seperti raja ya. Bener-bener itu saya lakukan. Itu hal kecil sih kayak ya. Sebisa mungkin kita ngasih lebih ke orang tua, jangan sampai kebutuhan orang tua ini kurang kayak gitulah. Ada yang bilang weh seakan kayak sarjana bakulan bakso, belum tahu dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dio Rizky Setiawan, co-founder dari Bakso Sritika. Kita berlokasi di Jalan Keben 1B nomor 12 Sukun, Kota Malang. Bakso Sritika itu kita berawal dulu itu jualan adonan. Alhamdulillah saat ini kita udah punya produk frozen dan kita jual bakso mateng itu kita ada outlet di Kota Batu. Jadi nama Sritika itu kita ambil dari nama kedua ibu kita. Sri itu ibu mertua dari kakak saya, founder kita Eko Susanto. Terus untuk Tika itu ibu kandung kita, ibu kandung saya dan Mas Eko. Jadi benar-benar kita nyari berkah dari ibu. Dulu awal itu kita jualin punyanya orang. Jadi kita kan dulu di Wagir. Lah dipakai saji itu ada bakso yang menurut kita itu baksonya enak, murah. Kita kepikiran ini kalau dibawa ke kota harusnya bisa fight dan survive. Ternyata enggak. Itu kayak awal dari ya lahirnya Bakso Sritika ini. Awal itu jelatren adonan bakso. Lah kita searching di Facebook itu kok banyak yang nyari adonan bakso. Pertama kita bikinlah adonan bakso itu. Lumayan bertahan sekitar ya setahunan lah itu kita dulu. Bahkan sampai bisa sekali produksi itu bisa 2 kintal. Padahal itu cuman adonan. Rame, cuman gak tahu ya dari dulu kita gitu. Naik turunnya itu juga ini banter banget. Gak tahu kenapa itu. Lah terus itu sepi, kita berinovasi pas itu lagi rame bakso aci. Kan semua jualan bakso aci. Lah kita kepikiran kenapa gak mengemas bakso khas dari Kota Malang ini dijadikan dalam satu kemasan frozen. Tagline kita itu berasa trip ke Malang tiap hari. Jadi bisa menikmati bakso Malang yang enak ini dimanapun dan kapanpun. Timbullah ide untuk buat bakso Malang yang kita kemas dalam frozen itu. Kita itu dulu itu pilot di usaha pertama itu minusnya sampai hampir mau 2M. Dulu kita kontraktor di tambang, sampai gak bisa makan. Mas Eko itu sampai beberapa minggu cuman bisa beli beras sama bawang. Jadi tiap hari makan nasi goreng, biar gak nasi aja kan kalau ada bawangnya sama garam kan ada rasa-rasanya. Itu sampai berjalan beberapa minggu. Insya Allah tahun depan lah lunas. Ada temen yang kita punya tanggungan ke mereka. Awakmu bakulan bakso, 30 tahun, awakmu iso nyaur utang nang aku. Itu kita punya tanggungan ke dia lumayan lah. Tapi alhamdulillah di tahun kemarin kita udah buktikan kalau kita bisa nyaur semua utang ke dia itu. Yang bilang kayak gitu tadi itu. Ada yang bilang weh seakan kayak sarjana bakulan bakso, belum tahu dia. Kita pilih adonan karena pas kita searching di Facebook tuh banyak banget orang yang nyari adonan. Kita bikinlah adonan, dan pas adonan itu kita punya agen itu tiap kecamatan di kota dan kabupaten Malang. Ya pertama gitu-gitu aja sih. Terus kita meskipun pas itu gak punya modal, gak punya duit, memberanikan nyewa satu tempat
untuk kita itu kayak apa ya, catering, kayak ketemu bareng gitu. Jadi emang ada salah satu agen kita itu yang penjualannya kenceng banget, tukar pendapat sama kita, memberikan kesempatan sama agen kita yang jualannya bagus itu ke teman-teman yang lain. Kenapa kok bisa kayak gitulah. Habis pertemuan itu kayak motivasi teman-teman agen itu muncul gitu loh, kayak berapi-api, rame banget itu. Tapi lagi-lagi nggak semulus itu jalan kita, tiba-tiba redup. Akhirnya kita harus berpikir gimana cara biar bakso ini bisa survive. Eranya bakso aci awal-awal boom ya, kita kepikiran kan semua harus bakso aci ya kan, aci ya kayak gitu aja lah. Sedangkan kita kan bukan orang yang biasa makan bakso aci, tapi bakso Malang ya, kita ngemas bakso Sritika dalam satu kemasan, bakso Malang yang kita kemas dalam satu kemasan itu. Jadi pas itu kita cuma dibantu adik 2, ya laku cuma dikit. Orang kita itu jualan online di Facebook, ngandelin grup jual beli. Jadi sebagaimana kita butuh akan makan 3 kali sehari, kita promo di Facebook itu bahkan bisa 5 kali sehari, dan sekali posting langsung ratusan grup. Jadi kayak di band Facebook itu kayak segojangan, kayak biasa lah kan, karena Facebook kita promo juga gratis. Dianggap spam sama Facebook is biasa, karena emang kita untuk budget untuk promosi emang nggak ada. Jadi ngandelin Facebook, tiap hari upload sampai satu ketika ada satu orang yang datang ke tempat kita itu beli, "Mas, ini saya mau beli tapi saya jual di Hongkong, boleh tak?" Dengan senang hati Pak, dia cuma ambil itu gak banyak, cuma beberapa. Terus habis itu permintaan dari Hongkong ini bobolani laron pas kayak metu, kayak banjir orderan lah. Itu sampai dulu pas viral itu bisa 12.000 piece per minggu. Pas viral dulu ya, sebelum Covid. Dan lagi-lagi penjualan turun lagi sampai Covid, mengalami kenaikan dikit. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih survive di pasar Hongkong itu ya. Kalau untuk frozen, untuk saat ini masih yang banyak ke Hongkong. Seminggu 4.000-an. Mulai dari yang kecil yang kita itu ini manual pakai tangan sampai kuku ini hilang wis kayak hal yang biasa wis. Alhamdulillah sampai sekarang punya mesin cetak, punya penggilingan sendiri. Itu wis alhamdulillah punya mesin vakum. Tentunya dulu ya dari yang kita di kompor yang panci manual gini lah, semua gak ada yang langsung boom kayak gitu, gak ada. Jadi kita benar-benar dari bawah itu. Alhamdulillah punya cold storage juga. Awalnya itu dulu bukan warung, kita ada goal satu lagi di Kota Batu. Tapi kita nggak jadi buka itu karena kalau itu langsung buka kita masih belum yakin. Akhirnya selain itu kita satu tempat kita bikin warung bakso. Pengen dulu kita di situ itu pengen buka oleh-oleh. Tapi kalau langsung kita buka oleh-oleh kayak ini, kita nggak optimis bisa jalan. Jadi kita berpikir, oleh-oleh sama warung bakso. Ternyata malah oleh-olehnya ini kita lupa, karena bakso rame. Jadi ya sampai sekarang kita jualan bakso itu di Batu itu. Alhamdulillah rame. Iya, tagline kita di situ itu karena kita berawal dari kemulan utang. Jadi kita ada satu menu itu namanya bakso kemulan utang. Itu 2.000 per porsi. Bukan 2.000 per bakso, bukan. Per porsi. Satu mangkok ada bakso 2, somai 1, goreng 1. Itu harganya 2.000. Beneran pengen ngalokasikan budget marketing ke situ dengan asumsi maksud saya mangan bakso itu aja. Kan kita juga di situ ada kayak jeroan, tetelan. Masa sih nggak ambil paru, nggak ambil usus, babat dan lain-lain kayak gitu. Jangankan dari jeroan itu, mungkin sama beli minum aja udah bisa ketutup yang subsidi itu tadi. Kayak gitu sih. Dibatasi setiap hari? Enggak, itu bahkan kita pengen sampai selamanya ada. Jadi benar-benar kita pas di titik terendah dulu itu, Mas Eko ini pernah anaknya minta bakpao, itu nggak bisa beliin. Padahal bakpao waktu itu kan paling 1.500. Kalau emang bener-bener nggak ada duit ya emang nggak ada. Jadi kita pengen bakso kita itu bisa dibeli sama orang yang kemulan utang kayak kita dulu. 2.000. Mungkin kalau gak punya duit itu kan 2.000 masih insya Allah masih punya lah kalau 2.000. Jadi saya berharap itu bisa dirasakan sama orang yang emang bener-bener gak punya duit. Itu mungkin orang kalau yang mau coba itu awal itulah. Tapi kalau dia cocok pasti ambil yang gede kan. Nominalnya itu bisa 10 kali lipat dari harga menu kemulan utang yang 2.000 itu.
kita dulu yang kayak di Sigura-gura itu mahasiswa itu ya emang ke situ untuk menu yang 2.000. Cuman itu menu itu nggak bisa dibungkus. Jadi cuman untuk dine in. Alhamdulillah nggak rame-rame banget, tapi bisa lah nutup operasional. Ya tetap yang penghasilan utama kita dari ini sih, frozen. Kalau kita itu di frozen untuk kompetitor yang head to head kayaknya nggak ada. Banyak kan yang bakso somai, terus tahu bakso, mungkin kan banyak yang kompetitor yang bikin kayak gitu. Tapi kan kayaknya nggak ada yang head to head yang sama kayak kita, nggak ada kayak. Ya yang bakso Malang bener-bener ada bakso, ada tahu, ada somai, ada goreng, ada mie, terus kita juga ada bawang goreng, bahkan ada saus, kecap, sambal. Ya emang bener-bener kita itu pengen menciptakan bakso Malang itu seotentik mungkin dalam kemasan. Yang sering kita alamin itu produk itu berharga banget kalau kita jauh dari Malang, yang kita rasakan. Kayak saya kan sering mudik ke Kediri, biasanya kan bawah itu. Kalau dimakan di Kediri itu enak banget, gak tahu kenapa. Mungkin kalau kayak outdoor, naik gunung, pantai, itu kayaknya juga cocok banget. Satu pack itu kita ecer 30.000. Isinya itu ada bakso urat 3, bakso halus 2, somai 1, tahu 1, goreng 1, mie 1. Lengkap bawang goreng, saus, kecap, sambal itu tadi. Plus kuah kaldu. Jadi tinggal nambah air 200 cc. Tinggal godok kayak bikin mie instan gitu. Agen itu kita cuman minimal 45 piece bisa. Itu yang jelas harganya di bawah itu loh, di bawah 30.000. Kita yang udah jalan itu ya tetap kayak Semarang ada, Surabaya ada, tetap ujung-ujungnya dijualnya juga di Hong Kong. Mereka kirim ke Hong Kong. Kalau emang yang bener-bener dijual di Indonesia kayaknya belum kayak. Mungkin yang banyak permintaan itu kita di luar Jawa. Cuman ya kembali lagi ke kesulitan kita yang di awal untuk pengiriman tadi itu. Kalau di warung itu kita yang saat ini belum bisa manage itu kayak ini manajemen MSDM. Karena kita emang basicnya itu di F&B ini nggak punya. Jadi ya gitulah, tapi alhamdulillah di warung kita yang di Batu kita dibantu sama saudara kita yang bisa manage itu. Alhamdulillah bisa survive mau 3 tahun inilah. Kalau yang untuk di frozen itu kendala kita itu ini sulit itu di pendistribusian. Ya karena perlakuan produk frozen kan nggak sama kayak yang kering yang bisa kirim kemana aja tanpa batas waktu kayak gitu kan. Jadi kalau kayak kita itu pengirimannya kalau nggak pakai foam itu harus sehari harus sampai. Kalau pakai foam maksimal 4 hari. Kan jadi ademnya awet kalau di dalam foam. Cuman kalau beda nggak pakai foam kan dia langsung cair kan, cepet cair maksudnya. Kalau di dalam foam itu kita trial error bisa sampai 4 hari. Tapi kalau di suhu ruangan gini sehari barang kita udah basi. Yang rutin kita jalankan endorse, jadi kayak food vlogger, youtuber yang dia basicnya makanan, kayak yang warung itu kita udah pasti pakai food vlogger. Kalau untuk yang frozen sama sih, cuman lagi-lagi kayak karena frozen, jadi ini kendalanya pengiriman. Permintaan banyak tapi kita nggak bisa kirim. Selama ini itu sih, tapi insya Allah ini next kita mau kerjasama sama salah satu distributor yang ada di Jabodetabek insya Allah. Mudah-mudahan bisa terdistribusi lah Sritika ini di Indonesia. Untuk awalnya ya insya Allah di Jabodetabek ini dalam waktu dekat. Ini kayak yang kita rasakan ya, itu karena ridho orang tua. Jadi di usaha sebelumnya itu kita jatuh, itu karena orang tua ini kayak gak ridho gitu. Padahal itu yang kita katakan itu proyek besar, pasti kan untungnya besar. Harusnya kalau secara matematika gitu kan, malah enggak. Malah yang kita anggap ini kecil, tapi ini yang menolong kita dari utang yang mau 2 miliar itu. Kayak ridho orang tua, sama yang kita rasakan itu. Kita yang di usaha awal itu kan riba. Ya pokoknya mengawali ini benar-benar ikrar hijrah dari riba. Niat untuk tidak membuka akad riba lagi. Jadi utang yang kita punya ya kita sahur, kita cicil, kita lunasin. Saya pernah dengar itu tobat riba termudah itu kayak ada kambing masuk ke dalam rumah kita, dia buang kotoran di rumah kita. Jadi step awal yang harus kita lakukan adalah ngeluarin kambingnya dulu, baru kita bersihin kotorannya. Tapi pintu rumah kita harus kita tutup. Itu yang kita rasain.
pas kita habis niat hijrah, ikrar, tidak buka akad lagi, itu rezeki kayak digelontor sama Gusti Allah itu. Bener yang dikatakan min haitsu la yahtasib itu bener banget loh. Kayak gini, merinding aku cerita. Itu yang kita rasakan. Ridho orang tua sama kalau bisa gak riba lah. Sekecil apapun kalau itu diridhoi Gusti Allah, insya Allah lah. Daripada proyek yang kita pikir gede tapi kita udah melanggar aturan nih Gusti Allah. Kata matematika 1 tambah 1 2, tapi kalau kata Allah 1 tambah 1 bisa 20, bisa 0, bisa minus 2M, kan kayak gitu. Jadi kita lebih dahulin ini sih, pegangan kita itu agama. Jadi matematika ya boleh dihitung, tapi tetap fondasi awal itu harus agama kayak gitu sih. Yang kita rasain kayak gitu. Yaitu pas awal-awal kita merasakan habis dari cerah dari riba itu. Kayak omset banyak banget. Jadi sampai kita takut, waduh ini gak apa-apa arek-arek sampai diforsir kayak gitu. Kayak gimana ya, secara akal ini kayak gak masuk akal. Opo iki wong segitu banyak makan bakso semua. Sampai kadang kita berpikirnya kayak gitu. Tapi ya kalau emang udah rezeki Allah yang atur kayak gitu ternyata. Yaitu kita rasakan setelah kita hijrah dari riba sih. Yang kita ingat 12.000 bis pas viral itu. Ibu kita itu pas di awal dulu itu kayak dia itu gak mencegah kita untuk usaha yang pertama. Cuman yang kita lihat pas di bakso ini, alhamdulillah beliau ini support banget gitu loh. Bahkan sampai pertama kali kita ke pasar itu sama ibu dulu bawa uang itu kalau nggak salah sekitar 70.000, kita ke seleb bikin adonan, ternyata nggak jadi karena kita kan pengen dijual lagi biar laba. Ini kanji kita banyakin, ternyata nggak jadi adonan bakso, ternyata itu jadinya adonan aci. Akhirnya kita pinjem duit 50.000 ke ibu, jadi total modal awal kita dulu itu 120.000 itu. Alhamdulillah bisa sampai punya tempat produksi sendiri ya. Pengembangan dari 120.000 itu dan alhamdulillahnya bisa berdiri sampai saat ini tuh tanpa bantuan riba. Itu pas jatuh dulu alhamdulillah ibu semua keluarga saudara itu support. Alhamdulillahnya itu. Jadi kita kuat, jadi kita itu tetap bisa mikir biar bisa survive di mana kayak gitulah. Ya itu kayak dari orang tua ya emang kayak apa ya, jadi sampai habis semua itu orang tua itu apa, sampai kayak punya sawah tanah udah habis dijualin. Sampai gak tahu kenapa ibu kita itu pas kita jualan bakso itu kayak seneng gitu loh, maksudnya kayak gimana ya, dia itu support banget gitu loh, beda sama yang di usaha yang pilot itu, kayak kita di situ gak mendapatkan gitu. Sebisa mungkin lah bisa kita berikan. Yang sering saya lakukan itu kan ada yang bilang perlakukan orang tuamu seperti raja, maka niscaya rezekimu seperti raja. Saya itu pernah naik mobil cuman bertiga sama ayah ibu. Ibu saya suruh naik belakang, raja di belakang. Jadi saya di depan, yang pegang kemudi, saya nyetir. Jadi kayak hal-hal kecil itu saya terapkan. Seperti perkataan perlakukan orang tuamu seperti raja ya. Bener-bener itu saya lakukan. Itu hal kecil sih kayak ya sebisa mungkin kita ngasih lebih ke orang tua, jangan sampai kebutuhan orang tua ini kurang kayak gitulah. Goal kita mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa lah berangkatin umroh orang tua kayak gitu, pengen banget gitu. Bagi yang ingin atau lagi memulai atau lagi berusaha, wis pokoknya mlaku wae, lek iso ojo tanpa riba. Rajakan orang tuamu, jadikanlah orang tuamu seperti raja, itu juga insya Allah itu kuncinya. Saya Dwi Rizky Setiawan, co-founder dari Bakso Sritika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.